lagi gagal fokus. Ya, selamat datang di podcast Diskusi Amatir bersama saya Sukuryadin dan saya juga ditemani oleh teman saya Raffi Baikuni. Malam hari ini kita akan membahas beberapa hal. Karena tema ini kan diskusi amatir jadi agak santai dan juga sedikit mikir. Tapi bahwasanya perlu diingat kami di sini bukan orang yang ahli ya. Semuanya ini amatir. Jadi pembahasannya cukup kurang bisa kredibel. Jadi mohon dimaklumi ini sebagai seru-seruan saja. Kali ini ada tamu tidak begitu spesial, namun orangnya ini unik dan juga nyentrik. Saya panggil saja narasumber pada malam hari ini, yaitu Ihang Nugros. Silakan. Ya, iya sehat. Apa kabar? Sehat. Alhamdulillah. Lagi awal-awal ki rodo nervous iki. Mm, Terima kasih Mas Nugros. mm. Selamat datang di acara diskusi amatir. Baik. Ya, Ini dalam rangka apa berarti? ini dalam rangka seru-seruan saja. Seru-seruan. Namanya juga amatir. Namanya juga Amatir. amatir. Jadi nggak ada tema atau apapun lah. Terusnya Kita amatir, ngobrol host-nya apapun. amatir, tamunya juga amatir. Ini berat banget berarti. Ya nggak terlalu berat Iya, juga ya. berat. Kita agak sedikit ringan-ringan. Untuk pertama-tama saya ingin menanyakan terkait. Langsung pertanyaan. Iyalah, Oh. kamu kan udah aku perkenalkan tadi datang. Oke, ya. oke. Ya, oke. Kedatangan Anda dari mana? Kedatangan dari mana? Tolong Ya. disampaikan. Saya datang dari keluarga yang baik-baik terutama. Alhamdulillah. Kebetulan saya berasal dari Pekalongan Oke. yang dikenal sebagai kota batik. Dilahirkan dan besar di sana. Yang kebetulan sekarang mulai dari 2018 sampai sekarang 2025 akhir masih bertahan mondok di sini gitu. Oke. Secara terpaksa tapi secara terpaksa. Ya maklum sama sekarang. Ya. Mondok gak ngaji aja ya zaman sekarang maklum gitu. Maklum. Heeh. Yang di Pencapaian ya. Oke. Ini ada beberapa hal yang banyak yang ingin saya tanyakan kepada Ihang boleh. Nugros. Ya mungkin dari penonton yang santri juga kan pengen mengetahui sih siapa Iya. sosok di balik kangkang koperasi yang full senyum setiap hari. Tapi kadang juga misuhi pembelinya karena ribut sendiri gitu kan. Ya itu sisi lain ya kan. Sisi lain. Sisi lain. Manusia kan punya sisi lain. Iya betul. Gitu. Untuk nama sendiri itu Ihang Nugros. Sebenarnya nama aslinya siapa ini? Masa kan nggak kebayang dari orang tuh mosok nama asli Ihang sih. Kayak nama panggung banget gitu loh, apalagi ada Nugrosnya. Baik. Emang nama aslinya tuh siapa? Iya. Sebenarnya nama yang diberikan orang tua saya itu Muhammad Ilham Manzis. Saya baru tahu loh ini. Nah ini faktanya seperti ini. Nama saya Muhammad Ilham Manzis. Mungkin berhubung orang Jawa ya, untuk bilang ilham itu mungkin keberatan, ya kan? Terus jadi terciptalah kata Ihang gitu. Ini Jawanya Pekalongan doang ya? Pekalongan. Iya. Jadi mungkin seperti itu. Dan itu bertahan sampai sekarang. Ihang. Bahkan di lingkungan, di rumah itu nggak ada yang manggil Ilham, itu nggak ada sama sekali. Udah lupa kali sama namanya atau nggak tahu emang kayak Mungkin nggak tahu, kebanyakan nggak tahu nama aslinya. Yang tahu ya Ihang. Kalau untuk Nugros itu ya cuma tambahan lah. biar keren aja ya. Biar keren, mungkin seperti itu. Tapi kenapa harus Nugros gitu? Itu ada inspirasi dari siapa mungkin? Awalnya itu dulu itu aku suka banget ganti-ganti username Instagram. Oh yes. Dulu aku juga pernah tak namain
Ihang Wijaya Oh, itu. atau Ihang penakluk badai gitu. Itu tahun-tahun 2000 berapa ya? Iya, mungkin itu Memang lagi masa-masa viral. jametnya kan. Iya betul. Kayak Ihang penakluk badai. Masih berani diingat ya kayak gitu ya. Mm-mm. Masih berani diingat. Bahkan harus diingat hal seperti itu Iya, sebagai pengingat kan, reminder kan. karena masa juga berubah kan. Jadi- Terusan sebelum Nugros itu awalnya Ihang Nugroho dulu. Oh, Nugroho. Ada honya itu kayak keberatan gitu. Terlalu kuno apa gimana? Makanya kalau di kuno. Iqlal jadi Nugros ya. Ah, Entah di sinnya Iqlal. dapat dari mana nggak tahu tuh. Bener. Soalnya di Arab juga nggak ada huruf G itu kan. Nggak ada. Adanya kan Iqlal Kaf Pekalongan. atau Ilal Pekalongan. Kalongan. Jadi Ihang Nugros. Ihang Nugros. Oke. Yang secara kebetulan Nugros itu salah satu drummernya Dewa 19. Oh, Saya kan bisa dibilang kan fans. fans ya. Oh. Berarti emang Kang Koprasi ini anu ya, emang pecinta musik, salah satu pecinta musik. Pecinta, kalau pecinta itu terlalu berat ya. Penikmat saja. Penikmat sih. musik. Penikmat saja. Karena emang biasanya ini musik-musik yang disetel di koperasi yang kita nikmati ketika makan mie itu beda dari yang lain gitu. Bedanya gimana? Beda dari ya beda aja gitu kan, jarang orang Rembang misalnya dengerin John Lennon atau tadilah Dewa 9 mungkin sering ya itu Beatles itulah atau Oasis misalnya, Oh, band-band luar. band-band luar. Coba bisa diceritakan Mas apa namanya, gimana pengaruh tadi musik-musik itu dalam hidup. Sampai bahkan dicantumkan dengan nama sendiri gitu kan. Oh, Tentu kan punya makna sendiri gimana itu. Jelaskan. kalau soal musik sebenarnya itu emang dari kecil itu keluarga itu suka dengerin musik gitu. Kalau dulu-dulu itu kan zaman-zamannya Bumerang, Pas Band gitu kan, era itulah. Bisa dari kecil emang suka lagu seperti itu kan. Emang dari kebiasaan. Nah, dari kebiasaan tersebut sing jadi mendorong saya ya memasuki dunia musik yang lain itu. Jadi kayak Kayak Malah ketawa sih gimana sih Mas? ya ada sedikit cerita lucu di baliknya soalnya. Era-era apa CD bacakan. Nah, hal tersebut sing yang menjadi mendorong saya. Iya mendorong apa? Ketawa sih lagi Yang serius malah. lucunya di mana? Saya cukup gugup ya. Oke. Tenang. Loh ini anu bukan apa forum berat, ini forum amatir tuh jangan. Iya, Iya. maka dari itu kan sama guyon juga kan. Iya. Nah itu Apa mungkin topik musik ini terlalu personal bagi jenengan? enggak. Kita lompati ke topik yang lain. Enggak. Kalau soal musik itu sebenarnya cukup sederhana aja sih. Iya. Kenapa sederhana? Karena itu cuma saya pribadi itu ngerasa kurang cukup sama musik-musik yang sudah saya dengar sebelumnya gitu. Jadi aku pengen musik yang lain lah, terutama di luar negeri, musik-musik luar negeri. Mungkin walaupun belum paham artinya tapi secara menikmati nada itu kan sifatnya universal ya. Yes, bener. Iya. Itu. Bisa menembus benteng bahasa. Soalnya musik kan nggak cuma bahas lirik kan. Iya. Di situ terdapat aransemen, instrumen gitu kan. Bahkan ada salah satu aliran seni itu yang menganggap bahwa justru nilai dari musik itu bukan dari liriknya, dari aransemen, dari harmoninya, itu justru penilaiannya harusnya di situ. Benar. Ceritanya tuh bukan dari entah bodoh amat lah liriknya bahas apa, bahas politik, bahas percintaan, bahas apa, bahas kebodohan atau apa-apa. Kalau aransemennya bagus, itu bisa dapat nilai estetika di sana karena nilai apa unsur penilaiannya itu di sana. Yes, benar. Setuju banget, setuju. Dan sifat universalnya kan juga di sana kan. Soalnya kan kayak nada itu kan bisa mewakili perasaan juga kan. Iya. Jadi ketika Anda sedih, itu bisa Anda tuangkan pada musik gitu. Jadi ketika Anda sedih main gitar, ya pasti pinginnya kan ada nada yang minor. Iya. Iya. Tapi yang Jadi kayak gitu tuh mungkin nggak berlaku sama semua musik ya. Kayak di Jepang tuh misalnya yang sering yang sangat viral. Orang Indonesia mungkin tahu lah, orang yang seneng Jepang pasti tahu lagunya Yoruni Kakeru, Racing into Night.
lagunya Iwas Bobi itu kan orang biasanya asik dulu sama apa namanya nadanya, tapi nggak tahu ternyata itu liriknya tentang gadis yang lagi depresi mau bunuh diri. Bahkan kalau kita buka animasinya itu sering kena peringatan YouTube. Hmm. Ini konten berisi tentang bunuh diri. Mm-mm. Itu jadi kan sangat kontradiksi antara apa namanya antara Musik dan lirik. musik dan liriknya. Mm-mm. Iya sih. Tapi lebih banyak menikmati musiknya gitu Iya. ya. Itu jadi mungkin jadi salah satu bukti dari universalitas nada tadi ya. Entah liriknya gimana, ternyata nadanya asik ya udah jogetin aja gitu. Tapi ada nilai sendiri nggak kalau misalkan tidak hanya nada tapi juga merepresentasikan dari lirik itu gitu. Kan tentu Bisa ada Bang Ro, nggak nilai apa-apa ya? lebih. Nggak apa-apa, silakan. Nggak apa ya? Enjoy. Oke, minta izin dulu kan. Siap. Ini sekalian asbaknya udah siapin Mas. Oh, Andi. siap. Kayaknya ada kurang sih ya. Iya. Apa ini? Oh. Mungkin di belakangan. Mm-mm. Oke, jadi itu begitu intensnya musik terhadap pribadi sosok Ihang Nugros ya. Ada pengaruh nggak dalam perjalanan hidup? Kenapa musik awalnya gitu kan? Mm-mm. Kenapa saya suka musik? Itu sebenarnya di balik suka musik itu ada pengalaman lain gitu. Oke. Pengalaman spiritual apa gimana nih? Entah itu spiritual atau pengalaman intelektual gitu. Jadi dari musik itu merasa terwakili gitu loh. Oke. Misal saya sendiri pribadi kan pernah di fase titik terendah gitu kan. Jadi di masa-masa itu kan mungkin butuh hiburan. Iya, betul. Yang salah satu yang menghibur itu ya musik gitu. Dan dari menikmati musik, jadi tahu bahwasanya pengalaman saya pribadi itu bukan hanya saya yang melakukan. Banyak orang lain kok di luar sana yang merasakan seperti apa yang saya rasakan gitu. Jadi punya teman gitu loh, nggak sendirian. Jadi terwakili oleh musik. Terwakili oleh musik. Kayak misal contoh lagu Dewa Mm-mm. yang judulnya Pupus gitu. Iya. Yang baru ku sadari. Ngerti kan? Ya vibes-nya kayak lagi beli mie do koperasi kan sering di setel. Itu kan di balik itu kan ada mungkin penderitaan saya pribadi gitu. Oke. Putus cinta. Bukan putus cinta, Apa itu? bertepuk sebelah tangan. Oh iya. Nah, itu dari lagu tersebut itu kan cukup menyadarkan saya gitu kan. Mm-mm. Bahwa yang merasakan seperti ini bukan hanya saya, banyak orang kok di luar sana gitu. Jadi merasa ya menemani lah nggak jadi sendiri. Menemani, bener. Pembahasan tadi kan terkait musik. Terus bagaimana perjalanan dari mungkin sebelumnya belum tahu musik, terus akhirnya mengalami beberapa hal dan musik itu menjadi tempat yang nyaman, menjadi teman yang menemani di saat sedih ataupun senang. Iya, gimana kok perjalanannya seorang yang suka musik, itu kok bisa sampai pondok gitu. Mm-mm. Kan orang yang suka musik itu mungkin kan seseorang tuh hamba dari kesukaannya ya. Kalau dia benar-benar menghamba dari kesukaannya, jadi sampainya studio musik atau apa sekarang mungkin lagi main bass atau lagi main gitar di Hamba ya. mana hamba CN bahwa abduh kan. Tapi Apa berarti itu? Apaan tuh? Ya seorang yang menyukai sesuatu itu kan menjadi hambanya. Berarti Kang Ihang ini Hambanya musik. enggak, justru dia betray mengkhianati Mengkhianati. kesukaannya dengan masuk pondok ini. Orang yang ke pondok kan biasanya disuruh orang tua ya misalnya, atau emang suka sama studi kitab kuning. Ya kalau seseorang yang suka musik bisa sampai pondok itu gimana ceritanya? Ya. Pertama yang perlu kita bicarakan itu suka musiknya aja sih dulu ya. Iya. Jadi suka musiknya itu ya cuma suka aja, bukan suka tapi bukan nantinya difokuskan pada satu titik gitu. Nantinya jadi musisi gitu ya. Enggak fokus Bukan. jadi musisi. Ya makanya kalau terlalu memfokuskan. Iya, iya. Intinya Bener-bener ya, cuma buat hiburan aja ya. cuma buat hiburan aja gitu. Terusan mengenai Pas banget sih amatir musik di kelas amatir gini. mungkin gitu. Oke. Selanjutnya soal kenapa bisa sampai sini di pondok.
antara lain atas desakan sih. Jadi kayak orang tuaku, lebih khususnya kakak saya. Kakak saya itu cukup khawatir dengan saya gitu. Di usia yang masih muda banget, sekitar 16 tahun, yang dikhawatirkan itu terbawa arus, Mas. Gitu. Jadi kakak saya itu cukup berjaga-jaga. Gimana sih agar si anak ini tidak sampai terbawa arus? Iya. Nah, terbawanya langsung ke pondok pesantren gitu. Kebetulan kan teman kakak saya itu juga alumni kan. Kebetulan alumni. Jadi ada emang dari lingkungan keluarga juga udah mendukung ya. Bener. Tapi emang dari bapak, keluarga dari bapak lah. Itu emang kebanyakan mondok. Oh iya. Yang keluarga dari ibu aja itu nggak mondok. Ini informasi yang kita tahu belakangan kan dari Iya, tadi. Kalau yang banyak yang kita kurang cut tahu. percakapannya kan ya cuma seorang Kang Ihang dan musik. Kok bisa ada Kang Nyamplek kan? Ya. Kok bisa ada pondok di antara dua orang itu loh? Kombinasi yang nggak bisa menghasilkan lah, Unik, nggak mau. makanya ini orangnya unik ya. Iya, iya. Nyentrik juga. Nah itu alasan kenapa saya masih bertahan di sini. Iya atas desakan tadi kakak saya. Iya. Ya awalnya merasa terdesak ya, tetap ya. Sebagai pemuda kan pasti kan pengen kayak teman-temannya. Tapi belakangan ya udah sih jalani aja. Lagian kalau nggak mondok mungkin nggak bakal tahu kalau di dalam dunia pesantren itu nilai moralitas itu emang dijunjung tinggi gitu. Betul. Mungkin aku nggak bakal tahu kalau nggak mondok. Soal kesederhanaan, soal apapun lah menjaga adab, Komunalitas. Nah itu kan saya ketahui bisa saya dapatkan itu di pondok pesantren. Nah, gimana mereka sebenarnya yang santri, yang benar-benar santri itu memiliki kode etik yang sangat ketat, bahkan mungkin bisa disamakan kali sama Bushido. Walaupun Itu. kode etik samurai. Oh Jepang banget ya. Ya walaupun nggak sampai taklid mutlak kan, kita ada apa ya, santri kan juga pikirannya kan dilatih berpikir kritis juga. Ya Nah, benar. Terbuka. Ya intinya dari pesantren saya merasa terbentuk gitu. Karena kan emang kata siapa kaum sosialis Rusia kan, Iya. itu manusia itu terbentuk dari lingkungan gitu. Itu yang tercantum di novelnya Dostoevsky jilid pertama ya. Iya benar. Yang disampaikan lewat kritik enggak sih? Kalau nggak Lewat salah kritik. Nikolai siapa gitu, saya lupa gitu. Itu juga salah satu tokoh yang Itu Razumikin yang bilang dia mengkritik paham sosial utopis itu. mengkritik Kaum sosial utopis yang mengatakan jargonnya itu kalau nggak salah kejahatan itu korban lingkungan. Iya Jadi benar. kejahatan ini kan dibentuk dari lingkungan gitu. Berarti pada dasarnya memang semua itu Iya. Lingkungan dipengaruhi lingkungan. fitrahnya baik. Tapi bagaimanapun lingkungan, setiap individu punya hak untuk melakukan apapun gitu. Mereka punya kehendak sendiri ya. Kehendak sendiri. Hmm. Kayak contoh walaupun saya di sini pondok, ya kan, secara keseluruhan lingkungan itu menjunjung tinggi adab, moralitas. Tapi kan saya pribadi mungkin masih punya insting ngepet misal di pondok. Jadi hal tersebut tidak bisa dicegah kecuali dari diri sendiri gitu. Jadi emang kerumitan kompleksitas sosial itu nggak bisa dikungkung dalam 2 lembar, Yes, benar. dalam tali 2 lembar kertas gitu ya. Itu kan metafora yang dipakai Dostoevsky untuk menggambarkan ideologi sosialis gitu kan. Benar. Itu pandangan sebelum mondok itu gimana? Oh pandangan sebelum mondok itu Berarti kan Anda kan didesak menjadi untuk mondok itu. sebelum mondok itu kehidupannya datar-datar aja sih. Ya kenakalan remaja lah gitu. Ya paling siklus kesehariannya yang ngeteng rokok, terusan nongkrong ya udah gitu aja. Ya, dari rutinitas yang meninabobokan itu Anda dibangunkan oleh kerabat Anda untuk melawan arus dengan masuk pondok gitu. Takutnya nanti kan dari nongkrong tersebut namanya anak muda ya kan. Nongkrong dikit ceban pertama
kita kasih vodka kan gitu dulu. Oke. Misal. Iya. Jadi kakak saya itu tujuan memondokkan saya ya agar bisa membatasi hal tersebut. Ya ini emang emang alasan biasa umum. Umum. Mungkin kalau kita ambil yang lagi tidur ini kan udah jam malam ya. Ini di bawah ini aula Pondok Pesantren Rodotul Thalibin. Kalau kita ambil random aja kang-kang gitu, tanyain alasannya mondok mungkin juga sama kayak gini. Umum ya. Karena emang umum banget tuh. Ya emang cukup wajar sih. Iya. Orang tua merasa khawatir gitu kan. Ya ini udah di disclaimer sih dari awal tadi tamu kita ini emang nggak begitu istimewa. Iya benar. Emang nggak ada keistimewaan sih. Istimewa cuma aja. Yang istimewa cuma kanjeng Nabi. Iya sih. Kan tadi saya udah ngomong. Gitu. Oke. Oke. Terus akhirnya nyaman di pondok. Nyaman apa? Nyaman banget. Nyaman. Tapi kalau untuk betah, nggak betah ya. Pasti ada gejolaknya. Pasti ada gejolak. Tapi kalau soal kenyamanan nyaman. Oke. Buktinya sudah hampir 7 tahun gitu. Oh, masya Allah. Iya kan. Oke. Dan saking nyamannya sampai saya lupa itu tujuan utama mondok itu apa gitu. Ini keluntang-keluntung gitu. Luntang-luntung itu. Saking betahnya. Jadi ini bisa diambil survei ya dari orang-orang yang mondoknya lama-lama. Apakah niatnya tetap sama dari awal mondok sampai hari ini? Gitu. Oke. Mungkin banyak yang seperti itu. Oke. Tapi nggak semua orang seperti itu kan. Iya. Ya motifnya juga beda-beda kan Motifnya dilihatin tadi kan udah emang sosial nggak bisa diikat dengan apapun. Yes, benar. Walaupun itu ideologi yang dihitung dengan algoritma serumit apapun tetap nggak bisa Tidak bisa di. menyunting nggak bisa meringkas kompleksitas manusia. Gitu. Memang makhluk yang unik kan. Karena Jadi dari dari seorang Kang Ihang yang memang bener-bener nyaman di pondok sampai lupa tujuannya di pondok, entah apa ngalir aja gitu. Itu walaupun sekarang dunia pesantren ini agak sedikit dikoncang, apalagi dari isu-isu yang bertebaran kemarin, entah Iya. tadi kode etik santri yang tadi saya samakan dengan Bu Sito itu dianggap dengan feodalisme dan lain-lain. Terus apalagi santri ini dianggap belajar dengan metode dogmatik, metode yang sudah ketinggalan. Ya namanya juga pendidikan agama, ya mesti dogmatik. Pasti. Nah itu gimana pendapat Anda? Apakah Kang Ihang ini masih berpendapat yang sama terhadap pesantren setelah membaca narasi-narasi tersebut yang terkadang memang sangat karena narasinya kuat, narasi kritik tersebut kuat menusuk dunia pesantren, jadi rasanya meyakinkan aja. Saya juga kadang juga Logika tergoyang. ya setelah dulu mantap dulu di pesantren ya aku sendiri kadang masuk aku menghabiskan beberapa tahun waktuku di sini gitu. Tapi setelah direnungkan kalau Kang Ihang sendiri gimana? Ya dari pengalaman 7 tahun ini yang saya rasakan di sini itu tidak ada feodalisme. Ya kan. Kalau ada pun itu cukup berseberangan dengan saya. Karena saya itu cukup liberal gitu. Iya. Mungkin ya cukup liberal. Iya. Saya suka kebebasan. Libertas supra omnia kan. Nah, selama 7 tahun di sini saya sama sekali nggak merasakan hal seperti itu. Jadi entah apa tuduhan yang mereka yang melontarkan kritik tersebut bertujuan untuk membebaskan santri. Yes, Padahal mungkin kita yang seperti mau itu. dibebaskan nggak terasa terkurung. Ya ya. benar. Kalaupun ada, mungkin bukan feodalisme, ya kan. Itu lebih ke adab santri terhadap guru gitu. Iya. Karena kalau kita pahami apa sih feodalisme, feodalisme itu kan benar-benar satu orang dipaksa untuk benar-benar tunduk terhadap yang lebih tinggi gitu kan. Iya. Sedangkan di pondok pesantren, saya sama sekali nggak ada mungkin kiai gitu ngutus saya gitu untuk tunduk-tunduk gitu, sama sekali nggak ada gitu. Mungkin dari teman-teman saya, kalau lewat sini harus gini-gini. Ada. Nah itu adab, ya kan. Jadi adab hal tersebut itu emang harus dikembangkan kan, ya kan, sebagai wujud moralitas pondok pesantren. Iya. Ya, sebagian dari kode etik gitu ya. Kode etik. Tapi sekarang hal tersebut malah digiring seolah-olah hal tersebut feodalisme. Padahal dari santri sendiri, saya sebagai santri, mungkin Anda kalian berdua tidak merasa terdesak kan. Betul.
Mungkin orang Jadi- bisa bilang tidak merasa terdesak itu memang karena sudah ternyata bukan, memang sudah sedemikian bersih dicuci otaknya gitu. Mungkin iya. Mungkin bisa bilang kayak gitu. Mungkin bisa bilang gitu. Tapi bagaimanapun si santri juga kan punya hak kan Iya. untuk menolak apa enggak. Justru dengan mengkritik sistem yang kita jalani, dengan memaksa kita keluar dari sistem itu, Anda sudah keluar dari prinsip liberal, ya kan? Liberal kan yang penting kebebasan mutlak bagi manusia, yang penting tidak mengganggu kebebasan yang lain. Yes. Dan dengan Anda memaksa saya itu berarti sudah mengusir kebebasan Kebebasan. diri saya sendiri. Sudah melanggar demokrasi. Wah, ini kok makin berat sih, tadinya katanya amatir nih. Ya, agak nanti sedikit kan makin tadi malam juga kan disclaimer. Makin malam makin dalam ya. Makin malam makin dalam. Itu monitornya juga jembalik lagi tuh. Udah mulai pusing kayaknya. Iya. Tapi ngomongin soal kebebasan tersebut, emang ya kita manusia kan bebas kan. Iya. Dalam artian kan, dalam arti yang paling sederhana, kita nggak bisa sepenuhnya bebas gitu. Kita bisa hidup dalam damai, cinta, itu kan ada pembatas. Kalau hidup itu benar-benar bebas, kita nggak bisa seperti ini. Iya. Pasti kan perzinahan di mana-mana, orang-orang mabukan di mana-mana ya kan. Orang tidak ada yang saling menghargai, saling menghormati. Iya. Nah, yang saya ambil dari pondok pesantren, agama itu sebagai pembatas kan, ya kan. Jadi untuk membatasi orang agar tidak melakukan hal yang tercela seperti itu. Iya, justru itu malah jadi alasan utama. Alasan pertama tadi Kang Ihang masuk ke pondok ya kan, atau membatasi diri. Membatasi diri. Untuk menampa diri juga di samping kan. Karena pada dasarnya semuanya itu ada batas kan. Wong main bola aja ada batasnya, Aturannya. ada offset. Masa kita sebagai hamba nggak ada batasan, harus dibatasi kan? Iya. Oke. Itu sih. Itu yang saya mungkin sedikit saya ambil di pondok pesantren selama 7 tahun. Gitu. Kalau dari Kang Syukur sendiri mungkin mau berkomentar sedikit sepatah Iya, tapi dua patah. setuju nggak menurutmu dari apa yang saya sampaikan gitu? Jangan bilang setuju aja, ini jawaban ada di sini. Saya Soalnya tolak. ini kan pengalaman pribadi. Iya. Ini mungkin kalau di diri saya itu saya bagi ada fragmen spiritualitas, ya kan, ada fragmen bagian apa jenenge, ya kehidupan sosial gitu kan. Nah itu saya bagi ya untuk berlangsungnya hidup aja gitu, mengalir aja. Iya. Nek tadi Kang Syukur Gimana ini usah ditanyain. Itu mungkin harus menyampaikan lah sedikit 1-2 pendapat. Ya kalau tadi sedikit membahas tentang isu apa ya di pesantren itu katanya menutup demokrasi kebebasan dan juga ada apa istilahnya feodalisme. Saya juga menambahkan saja ya terkait dari penjelasan dari Kang Ihang Nugros. Sebenarnya kan kita di sini pada dasarnya tidak ada paksaan, ya kan? Murni karena benar-benar ya menuntut ilmu. Adapun kita ada tata cara aturan untuk menghargai orang yang mengajari ilmu atau istilahnya itu adalah adab norma gitu kan. Nah itu juga ada kaidah fikihnya kan. Al-adatu mukamah. Jadi sebenarnya kultur budaya di pesantren itu kan sangat kompleks ya. Aja nggak bisa dinilai dari hanya satu sisi gitu. Kita harus benar-benar ya memang sedikit rumit lah. Jadi anggapan orang yang menuduh itu saya rasa kritik yang kurang mendasar dan kurang kuat ya, gitu. Setuju. Jadi dari Kang Ihang selama di pesantren itu juga memiliki kebebasan kan, kebebasan untuk penuh menyampaikan pendapat, untuk berkreasi, bahkan di sini kita juga apa berkarya ini kan untuk menyuarakan ini pendapat. Jadi ini dari kita semua ini kan juga masih madrasah, masih ngaji, kok bisa diberi kebebasan bicara di depan mic ini. Benar. Bukti loh ini demokrasi di pesantren itu masih manifestasi dari kebebasan. Betul. Di dunia pesantren itu enggak benar-benar ditekan gitu loh. Iya, apalagi ada yang bicara bahwa
metode pembelajaran di pesantren, ngaji mungkin yang ngaji Bandungan itu emang ya ngaji apa satu suara gitu. Heeh. Kalau salah, kalau gurunya salah nggak boleh ngingetin karena itu sebagian dari adab. Itu dianggap sebagai pendidikan kuno yang mengkukung. Apa bedanya sama dogma gitu kan? Walaupun yang dibahas Iya. juga misalnya grammar. Itu sebenarnya ya juga kalau hal tersebut seperti tadi, Iya. kalau guru menerangkan dan santri itu tidak boleh membantah, itu mungkin emang seperti itu. Dalam arti kalau di dalam ngaji sama guru, ya kita cuma diam aja. Iya. Kita cukup mendengarkan yang baik kita ambil, yang buruk kita tinggalkan gitu kan. Iya. Tapi kan bukan berarti Kita taklid buta. taklid buta. Kita punya kebebasan di belakangnya. Ketika ada ustadz bilang bahwa wudhu itu harus basuh kuping, basuh telinga, wajib. Sedangkan di kitab itu enggak. Ketika kita ngaji, kita enggak perlu bantah ustadznya. Kita baca aja kitabnya gitu kan. Iya. Oh mungkin ustadznya ada kekeliruan Ya atau istilahnya apa. anak pondok kan sabkulisan, Kulisan gitu. pleset. itu Ada pelajaran di situ kan, bahwa kita ya khusnudon aja gitu. Jadi ada ucapan yang baik itu pelajaran dan ada pun keplesnya lisan juga pelajaran ya. Iya, Semuanya itu pelajaran. Semuanya sebenarnya pelajaran. Justru bisa dilihat loh, misalnya anak-anak pesantren yang di pesantrennya ada metode musyawarah misalnya ya. Justru mereka yang bandingkanlah sama anak-anak sekolah. Mereka yang terbiasa beradu argumen Iya. lewat musyawarah. Jadi kan di metode musyawarah itu kan pembacaan kitab teks Arab dengan apa metode grammar yang udah mereka pahami diterapkan di sana, dimusyawarahkan, diadu argumennya, nanti ada perbedaan pendapat gimana. Saling Mereka yang menyampaikan. terbiasa dengan metode seperti itu mengerti bahwa dalam musyawarah itu harus menggunakan argumen, bukan secara pendapat rasional, bukan menggunakan sentimen. Itu kadang juga orang yang orang luar itu tidak, cobalah bandingkan sama anak-anak sekolah. Kadang kalau di debat ataupun debat yang diselenggarakan sekolah itu kadang setelah forum itu ada mutung-mutungan, ada dendam setelah argumennya kalah dendam. Iya. Anak pondok tuh gak ada kayak gitu. Nggak Mereka ada. udah paham bahwa yang Menerima. diadu di sini pikiran bukan hati gitu kan. Iya. Jikapun ada pertikaian, berarti orang tersebut tidak menggunakan akal sebaik-baiknya. Iya. Ya walaupun itu emang nggak semua anak pondok sih. Iya, Kan nggak kita semua. kembali lagi tadi di teori orang Rusia tadi. Orang Rusia tadi. Dan bicara bahwa emang manusia itu nggak bisa diikat dengan teori. Bagaimanapun kalau hal tersebut terjadi, harusnya kan belajar dari kekalahan gitu. Iya. Ketika Anda kalah berdebat, harusnya kan Anda semakin giat belajar gitu. Yang salah yang mana diperbaiki. Bukan mulai untuk memusuhi gitu. Bahwasanya kaidah fikih la dororo wala diroron. Ini apaan Bang? Lu belum sampai sana sih ngajinya. Ya nggak mungkin, nggak mungkin. Ini kita sampaikan sama. Iya sama menonton la diroro, La dororo, wala diroro. Coba Kang Raffi. Sampai yang Tadi ya. Mungkin saya takut salah. Oh Mungkin iya. Anda cukup tepat kalau. Jadi itu tidak tahu sebenarnya lebih tahu. Iya, tapi nggak apa-apa, kita kan sharing-sharing aja kan. Iya. Saya belum sampai itu. Maka secara tekstual saja itu kan tidak ada kemadorotan bagi diri sendiri dan tidak boleh diror. Diror itu kan dari wazan, dari bentuk verba dororo. Nanti dia bentuk masdarnya di dikonjugasi dari masdar diror. Dari dororo itu dari dorro ya duru. Itu artinya bahaya untuk diri sendiri. Kalau yang diror itu dari dororo. Iya, dororo artinya membahayakan, artinya untuk orang lain. Jadi tidak boleh ada sesuatu yang membahayakan untuk diri sendiri maupun orang lain. Iya kan? Ya secara tekstual begitu. Kalau secara murotnya juga Ya kurang lebih seperti tadi kan, ketika Anda kalah berdebat, Anda jangan membahayakan diri sendiri untuk memulai permusuhan. Ya kan, permusuhan itu kan membahayakan Anda sendiri dan membahayakan orang lain. Gitu kan. Di kitab taklim juga ada. Ya penonton mungkin bisa cari sendiri lah gitu. Iya. Gitu.
Oke, ini untuk pembahasan selanjutnya apa ini enak? Saya bingung ini mau nanya apa lagi ini. Mungkin untuk perjalanan dari awal sampai sini mungkin ya gimana nilai dapat terpenting lah pegangan nilai Nilai terpenting iya yang dapat diambil gitu pelajaran itu. sejauh ini ya, Hmm. selama mondok di sini, pelajaran terpenting adalah keimanan, bro. Jadi saya rasa percuma jika Anda punya ilmu sebanyak-banyaknya atau uang pun sebanyak-banyaknya, kalau tidak ada iman, dalam arti yang paling sederhana ini, Anda benar-benar merasa yakin, merasa percaya terhadap Tuhan, itu cukup banget terhadap kehidupan. Itu yang terpenting. Yang terpenting lainnya yaitu ya kayak ilmu adab, moral itu cukup banget terhadap kehidupan. Itu yang terpenting. Yang terpenting lainnya yaitu ya kayak ilmu adab, moralitas, ya kan. Kalau saya sendiri, saya pelajari semua, Mas. Jadi mulai dari moralitas, estetika, sosial, saya pelajari. Karena apa ya? Karena saya di sini itu hidup bareng-bareng, gitu kan. Kita sama manusia, dan kita sama-sama hidup bersama. Kita butuh moral, ya kan. Kita harus Hubungan baik. ya kan. Di sisi lain kita juga butuh estetika. Kenapa butuh estetika? Sekarang kan marak banget kan, kalau yang jelek nggak diajak gitu kan. Nah kita antisipasi terhadap hal seperti itu. Ya kita dress well atau berpakaian sebaik-baiknya. Ya kan, kalau bisa ya pakai libasul taqwa, baju takwa. Tapi ya harus lihat kondisi juga kan. Ini mungkin ada endorse ya. Koperasi sekarang udah mulai nyetok baju takwa apa gimana nih? Enggak, kebetulan ini kelas saya ya. Oh iya. Kelas saya Oh. juga mau bikin kaos gitu. Libasul taqwa. Libasul taqwa. Ya laisa libasul taqwa, libasul taqwa. Gitu, itu hal terpenting yang selama ini saya pegang gitu. Karena atas keberlangsungan hidup, saya rasa butuh hal seperti itu. Moral, estetika, dan ya semua mungkin yang ada di pondok pesantren ini penting gitu. Ya, jadi saling beriringan gitu ya. Beriringan, benar. Tidak ada saling satu sama lain berlawanan. Kontradiksi ya, benar. Oke, makanya ya jangan lupa mondok. Ya, itu pentingnya mondok ya. Maksudnya biar Enggak juga sih. Ya, mondok apa enggak itu sebenarnya kan terserah kan. Oke. Setidaknya dari pondok itu ada satu poin yang ditekan gitu, yaitu ilmu agama. Ya. Jadi kalau ini menurut saya pribadi ya. Nah, Jadi kalau Anda di pondok pesantren tidak menemukan norma-norma agama, ini kritik atau kritik ya. pengkultusan itu, ya Anda harus cari itu. Karena di luar sana mungkin ada, tapi nggak seintens di pondok pesantren gitu. Iya. Iya, setuju nggak? Iya, Setuju nggak? Berarti kan secara tidak langsung memang penting kan. Penting. Penting tapi kita nggak memaksa. Tidak memaksa. Ya kita bisa lihat lah kedewasaan anak yang mondok itu bisa melampaui anak yang sekolah itu, walaupun nggak semua ya, nggak semua. Semua. Tapi ada beberapa contoh yang sangat signifikan gitu. Jadi saya bisa bilang kayak gitu karena saya juga kan udah mondok kan, otomatis di sini kan udah mondok. Yang jelas pondok pesantren itu bukan menjanjikan masa depan yang cerah gitu. Itu bukan sama sekali. Cerah apa enggaknya masa depan itu ya tergantung Anda sendiri gitu. Tekad sendiri ya. Tekad sendiri. Iya. Jadi kalau ada santri kok miskin atau ya naudzubillah ya, hidupnya mungkin susah. Ya mungkin dalam hal tersebut pondok pesantren tidak bisa disalahkan, ya kan? Dan orang tersebut juga tidak patut disalahkan, ya kan? Masa depan cerah ya tergantung orangmu sendiri, orang itu sendiri, ya kan? Mau gimana sih konsep hidupnya gitu?
dia melihat dunia itu seperti apa sih, gitu. Berarti yang nyalahin siapa nih? Nggak ada yang perlu disalahkan, bro. Oh iya. Hidup kan pilihan. Iya. Kayak kata-kata dari Hong Kong ini, if you don't gamble, you will never win. Iya. Jika kamu tidak Tidak. berjudi, Anda tidak akan menang. Iya. Itu kayak Itu kata-katanya siapa ya? Sultan Syahrir atau siapa sih? Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan dimenangkan juga kayak gitu. Ya mirip-mirip lah. mirip-mirip ya. Iya. Iya kan, dalam hal ini kita setuju dong. Setuju. Hidup kan pilihan. Ya. Kita milih berani taruhan apa enggak? Taruhan apa? Ya jiwa, raga, waktu dan segalanya. Konsekuensi ya. Konsekuensinya bisa kita ambil enggak? Kalau enggak mau ya kita hidup seperti ini aja. Iya. Stuck, iya kan? Tapi dalam kaidah fikih juga ada tuh. Apa Sampai kan itu? udah sampai ini kelas 1 sanawi udah. Iya, Apa ini? mungkin bisa divalidasi dong, diverifikasi kata-kata Iya. tadi. Apa ini? Kaidah apa ini? Iya dong. Ya kan? Saya lupa ini kaidahnya ini. Ini berkaitan dengan kausalitas kan tadi. Kausalitas. Ya, kita harus memilih salah satu sebab untuk menerima akibat. Iya. Ya itu ridho bisa ridho bima yatawalladu minhu. Iya, iya, Kita benar. ridho dengan sesuatu berarti kita ridho dengan konsekuensinya, dengan Iya, apa yang terlahir darinya. Mm-mm. Diterjemahkan kan jadi konsekuensi kan. Maka kita mau ngomong Nah itu selain tadi keimanan bagi saya, satu hal yang paling cukup bereskan bagi saya yaitu penerimaan gitu. Jadi kenapa penerimaan? Hidup itu hanya soal menerima. Jadi kita ditakdirkan hidup, ya kita harus terima, ya kan? Iya. Nah di masa hidup, ya kita harus menerima apa yang terjadi, apapun itu. Ridho ya. Aridho. Ridho bisa. Nah ketika kita menginginkan sesuatu, kita juga harus menerima konsekuensi di baliknya. Jangan mau menerima enaknya aja gitu. Masa kita pengen tuku HP, masa kita pengen HP-nya aja sih, Iya. tapi nggak mau upaya. Karena wama yatawalladu minhu kan sesuatu yang dilahirkan dari dia itu ada yang nggak cuma HP tadi. Ya kan? Uangnya habis itu juga termasuk ma yatawalladu minhu. Yes, konsekuensi di Iya. baliknya. Heeh. Gitu. Nah ini mungkin hal sepele, tapi nggak semua orang mungkin mengetahui konsepnya gitu, Iya. konsep penerimaan. Ya mungkin dia udah nganggap itu sebagai asupan sehari-hari tapi ya cuma baca aja tapi nggak memahami ya kan. Dengar tapi nggak masuk. Nggak masuk. Kurang meresap. Karena kalau kita lihat kasus-kasus di pondok pencurian misal, ya mungkin orang tersebut tidak memahami konsep penerimaan. Ataupun kan? belum malah ya. Mungkin belum juga. Kadang orang yang dapur bisa bantah gini mas. Ya justru dia tuh sangat memahami karena dia dengan mencuri itu siap untuk digebukin misalnya. Iya benar. Itu yang kelas kakap mungkin ya sudah paham. Tapi kan itu orang sing siap menerima gebukan mau, Iya. mungkin kan orang yang ya wis pasrah aja gitu. Iya makanya dia ridho dengan money, dengan harta yang dia dapatkan sebagai salah satu jenis dari ma yatawalladu minhu tadi. Ya sama dengan gebukan orang tadi kan. Ridho ini udah ridho dah. Itu bukan money can buy happiness, tapi money can buy disaster. Oke. Ya seperti Ini itulah. kok semakin lama semakin pembahasannya agak berat ya. Ini Umur bisa. segini sih. Oke. Umur segini mungkin ya banyak omong. Penuh refleksi gitu ya. Penuh refleksi, Main. kontemplasi, renungan. Ini pelajaran sangat bermakna sekali pada kesempatan diskusi amatir ini. Mungkin saya cukupkan saja ya karena tidak ada lagi yang saya tanyakan karena saya juga bingung menanyakan apa. Amatir banget sih. Dari tadi loh aku pikir ini podcast apaan sih? Amatir banget loh. Nggak jelas gitu ya. Bisa-bisanya host bilang saya nggak ada yang ditanyakan itu. Ya karena kita batasi gitu loh. Maksudnya pembahasannya itu kalau terlalu melebar banyak nantinya nggak ada episode selanjutnya kan. Penasaran Bilang aja nanti. sampai ngantuk gitu. Fotografernya juga udah. Oke, ini udah Kameramennya begitu. udah kode-kode sama saya dari tadi. Makanya Ya, terima Bang kasih Topi. kepada Ihang Nugros ya telah menyempatkan waktunya dan teman saya Raffi menemani dari Jogja. obrolan hari ini. Oke, terima kasih. Salam Salam amatir. amatir. Ketemu lagi Di di episode acara. selanjutnya. Terima kasih.
Cut. Cut. Mantap. Telo piro? Segini ya. Kamu adalah bukti